Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa qurratul mu'minati bi syai'illahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fabila hadratin kubra rabbana subhanahu jilani wa innatil arbadra na'hur. Subhana hadratin jamil karamil dan qaryatin jamil rasulina wa hawlaha. Subhana hadratin habib wa qadras wa abdurrahman asal rasul. Qad sallallahu sallallahu alaihi derajat siratin subhana hadratin jamil muassin dan masjid Nurut Taqwa. Wal madrasah Nasyid Muslimiyah wal balad wal madrasah di hadal wasaladin wal ma'had al-syubal wal barbiya wal mulikan al-umuri wal mu'allimina fiha wal muta'allimina fiha wal waqifina wal muslimina ladri semoga dan iman berahad dari jami'in nadil qura wal wadi madruk wa jami'in mukir al-Quran wa qarin nadr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukir rasulna syayna Muhammad ar-nabi qadda sallallahu sarara madrajat al-saradiyah. Subhana hadratin nariya syana subhana syarahmati ya subhana susaradin subhana hadratin syana subhana hadratin jasadi syarabin subhana hadratin ila rohi al-mu'adhatar kita rasul ibadah Syekh Muhammad bin Ahmad Nawi al-Jami wa sunwa bin susaradin subhana hadratin ila rahim al-hadarat dan majlis sunnah baina wa ummatin jadatin jadatin wa masyikhina syalillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila wal maqalatu as-sabi'atu asyra. Wa qila as'atun nasi man lahu qalbun 'alimun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan anugerah, yaitu berupa kesehatan, kenikmatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu berupa menunaikan sholat subuh secara berjamaah, dan termasuk kewajiban kita fardu ain ialah thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita semua dan menganugerahkan ilmu yang berkah manfaat di dunia dan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkah bacaan salat tersebut, apa yang menjadi hajat kita, baik itu hajat dunia maupun akhirat, semoga diridhai dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kelak yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya Rasulullah dan mendapatkan syafaat, lebih-lebih syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral hadirin dan hadirat rahimakumullah, melanjutkan yaitu pembahasan pada makalah yang ke-17, yang mana kitab Nasihatul Ibad ini adalah agar supaya diri kita, hati kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agar supaya nasihat-nasihat itu menjadikan kita untuk bersiap-siap untuk menuju liyaumil ma'ad, yaitu pada hari nanti kita diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk perkara yang penting terkait dengan bagaimana caranya kita seorang hamba menata hati kita agar supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makalah yang ke-17 ini menjelaskan tentang 3 tanda orang yang paling bahagia. Maksudnya bahagia bukan orang yang mendapatkan hadiah atau mungkin mendapatkan bahkan mungkin arisan atau mungkin mendapatkan undian atau apa, tidak. Kembali lagi, ini terkait orang yang bahagia, baik itu bahagia dunia maupun bahagia di akhirat. Kalau kebahagiaan dunia saja itu sifatnya fata morgana, kelihatannya ada tapi aslinya tidak ada. Itu kalau kebahagiaan dunia. Nah, ini menjelaskan tentang kebahagiaan baik itu di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu asyrah. Adapun maqalah yang ke-17, qila dijelaskan. Ada yang menjelaskan bahwasannya as'adun nasi, lebih bahagianya seseorang atau manusia, atau paling beruntung manusia tersebut as'adun nasi man lahu qalbun alimun, yaitu orang yang paling bahagia adalah orang yang mempunyai hati alim. Man, yaitu orang, lahu, bagi orang tersebut, qalbun, itu mempunyai hati, alimun, yang alim. Wa badanun sabirun, dan badan yang sabar. Wa qana'atun bima fil yadi, dan puas dengan apa yang ada di tangannya. Maksudnya bagaimana kok dibilang orang itu paling bahagia? Itu tanda-tandanya ada 3. Yang pertama ialah qalbun alimun, yaitu hati yang alim. Maksudnya bi anna Allah ta'ala ma'ahu fi ayyi mawdi'in kana. Yang dimaksud hati yang alim ialah menyadari bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertainya di mana saja ia berada. Sebagaimana pada makalah sebelumnya dijelaskan
yaitu pada maqalah yang ke-14. Takut kepada Allah mengendalikan lisan dan selektif terhadap makanan, yaitu khafillaha fis sirri wal alaniyah. Jadi takut kepada Allah baik dalam keadaan sendiri ataupun di ruang terbuka. Yang dimaksud adalah baik itu secara terang-terangan maupun secara sir atau sendiri. Jadi hati ini mengetahui bahwasannya Allah senantiasa bersama kita. Mau berbuat yang kurang baik, ingat bahwa ada Allah. Makanya agama ini aslinya itu simple, sederhana, di antara dua pilihan saja. Jadi selama ini kita ngaji, kita ibadah, kita menambah ilmu kita, muaranya itu hanya dua, yaitu yang pertama ialah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Gunanya kita ngaji kan seperti itu, agar supaya dalam keadaan fisiri wal alaniyah, dalam keadaan kita sendiri maupun dalam keadaan ramai, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah yang dinamakan qalbun alimun, hati yang alim, yang menyadari, mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertainya di mana saja ia berada. Ya, lebih-lebih ketika kita sendiri, kita sendiri itu dalam keadaan sepi. Kalau dalam keadaan ramai mungkin masih tercampur nafsu, yaitu berupa agar supaya dicap alim, agar supaya dicap taat ibadah dan sebagainya. Nah yang menentukan kita ini takwa atau tidak itu dalam keadaan sir atau ketika waktu sendirian. Nah kita takut kepada Allah atau tidak? Masalahnya kalau dalam keadaan sendirian, nah siapa yang kita mau pameri? Oh nggak ada orang. Saya tak sholat lah. Mungkin ketika pas waktu di ladang, nah saya tak sholat lah. Kan tidak ada unsur biar dicap orang alim dan sebagainya, kan tidak ada. Atau bahkan mungkin katakan seorang petani, baik itu ada bakul atau tidak ada, dia tidak berani mengurangi timbangan. Katakan bakulis tinggal angkat-angkat saja. Nah, dalam keadaan sendiri ini tadi dia takut kepada Allah. Nah, saya nggak berani mengurangi timbangan karena selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu menghadirkan hatinya ini atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan qalbun alim. Nah apabila dalam hati ini mengetahui, menyadari bahwasanya Allah senantiasa menyertainya di mana saja ia berada, inilah satu tanda bahwasanya orang itu sungguh sangat paling bahagia. Yang pertama.
Yang kedua adalah wabadanun sabirun, yaitu badan yang sabar. Maksudnya apa badan yang sabar? Yaitu wabadanun sabirun ala ta'ati wal marasi, sabar dalam menunaikan perintah agama dan sabar dalam menghadapi bencana. Kalau ini hanya dua saja, sabar inda ta'ah wasabru indal musibah, ditambah lagi wasabru fil maksiyah, yaitu sabar dalam menunaikan perintah agama. Awake kesel tapi tetap dipaksa berangkat jamaah, ini namanya sabar. Ngantuk, sabar tetap ngaji. Jadi sabar inda ta'ah, menunaikan perintah agama. Dan dalam menghadapi bencana, ketika mendapatkan musibah, sabar indal musibah, selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini semua terjadi atas dosa-dosa saya ya Allah, maka dari itu saya mohon ampun ya Allah. Ketika mendapatkan musibah, makanya waktu Ramadan dulu ada 3 kriteria, 3 model orang yang ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ialah ketika diberikan musibah, ketika diberikan bencana oleh Allah, karakter yang pertama, model orang yang pertama adalah mengeluh, tidak terima. Ya Allah, ya Allah, urip kok kayak gini, permainan kata metu, jalan kaki kesandung-sandung, awake kok lara terus, mengeluh, kok mesam-mesem rumangsa. Ini model orang yang pertama. Model orang yang kedua, sadar bahwasannya semua itu terjadi atas kehendak Allah. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesandung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah paham bahwasanya ucapan innalillah ini bukan hanya untuk orang meninggal saja. Wah, aku kepleset kok innalillah, gue ngalap aku mati. Jadi setiap musibah itu yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini orang yang kedua, dia sudah mulai gara-gara ngaji subuh, gara-gara ngantuk-ngantuk, batin biasanya no kopi nih, kalau no kopi nih, no semen, ini ngirit-ngirit cidet, nggak perkara seneng, gelasnya entek nih ngomong kabeh, gelasnya berutak Islam. Dia sudah mulai tahu bahwasannya semua itu dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun kriteria yang ketiga, bukan lagi inna lillah, tapi alhamdulillah, tapi untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau orang lain tetap inna lillah. Mau tanggane ninggal alhamdulillah. Wah, ini perkara.
wong. Untuk dirinya sendiri itu alhamdulillah, bukan lagi innalillah. Kenapa alhamdulillah? Ketika seorang hamba ini dirindu oleh Allah, Allah ini rindu dengan hambanya, salah satu di antaranya ialah diberikan musibah. Karena apa? Allah ini sangat menyukai rintihan-rintihan setiap hambanya. Ya Allah, alhamdulillah diberi badan kurang sehat, berarti dosa-dosa saya dikurangi oleh Allah. Nah, ketika dikurangi dosa berarti alhamdulillah. Ketika diomongkan orang lain tentang kekurangannya, alhamdulillah ya Allah. Dengan itu saya bisa lebih berhati-hati, saya bisa belajar. Ibaratnya kita diberitahu kekurangan kita, disitulah kita harus lebih memperbaiki diri. Nah itu termasuk sabar. Nah, ketika diberikan musibah, diberikan bencana oleh Allah, bagaimana solusinya? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan Allah dengan cara, yaitu yang pertama ialah sabar. Sabar indal musibah. Setelah kita sabar, menyadari bahwasannya semata-mata ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian melaksanakan sholat. Ini sholat ini bisa jadi kita lebih menggiatkan sholat berjamaah, atau mungkin sholat taubat dan sebagainya. Apa itu? Yang kedua, wabadanun sabir. Jadi ketika ada tanda yang kedua ini, berarti orang tersebut paling bahagia. Dan hati ini tidak gampang tidak menerima sesuatu hal yang kurang baik. Maksudnya apa? Netral. Entah kita diberi musibah, ya tidak mengeluh karena sabar itu tadi. Kita dibicarakan orang-orang baik, ya biasa-biasa saja. Itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Yang ketiga ialah wa qana'atun bima fil yadi, yaitu menerima. Qana'ah itu nerimo. Kalau bahasa Jawa ini nerimo ing paduk. Atau mungkin bisa diartikan puas dengan apa yang ada di tangannya. Jadi tidak menggayuh di atasnya. Katakan kita punya motor, punyanya motor, alhamdulillah, tidak menggayuh di atasnya. Orang itu enak ya, punya mobil, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Baik. Kalau punya pikiran seperti ini, ini harus diluruskan. Wa qana'atun bima fil yadi min qismatillahi ta'ala. Jadi menerima, puas dengan apa yang apa yang ada di tangannya dari bagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasukunil qalbi, dan hati ini tenang, tidak pontang-panting, tidak ada rasa cemas. Tenang inda adamil ma'lufati,
Yang mana ketika dikala tidak melihat harapan yang lain. Jadi makanya ketika perkara dunia, janganlah kita lihat yang di atas kita, akan tetapi lihatlah yang di bawah kita. Punya motor, alhamdulillah. Ada saudara saya kok naiknya sepeda. Ada yang dulu awal-awal ke masjid naik sepeda, ngukel, saiki peningkatan pakai motor, alhamdulillah. Motor sebentar ganti, luar biasa. Jadi kalau perkara dunia itu jangan lihat yang di atas kita, maka nggak ada habisnya. Dan itu wujud orang yang tidak qanaah, tidak menerima apa yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali tentang perkara ibadah atau perkara akhirat. Orang itu kok rajin sholat berjamaah, malah jam 2 itu sholat asar, jam 2 itu sudah berangkat, luar biasa. Jam 2 siang panas kentang-kentang sudah berangkat sholat jamaah asar. Wah, saya ya harus, kalau bisa habis zuhur gak usah pulang, iktikaf di masjid. Iktikafnya karo ngorok ini gak jadi. Iktikaf itu duduk, boleh tidur tapi dengan duduk. Itu nanti dicatat iktikaf. Mari di sini tuh jarang iktikaf. Bermaghrib ya iktikafnya di teras. Nah, bisa diomong lewat. Nah, orang yang ditebus ngomong ke rondo. Bukan deres-deres, macam-macam Quran. Ya, malah ada ngeteh pinggir teras. Ya kalau macam Quran, tengok-tengok ning masjid, diniati nawaitul iktikaf sunnatul lillahi ta'ala. Tasbih diputar. Allah. Astagfirullah, sallallahu alaihi Muhammad. Itu. Karena waktu habis maghrib ini termasuk salah satu waktu yang mustajab. Karena sing alasan, Pak urung mangan, mulai mangan sih, mana sing alasan. Padahal ketika mau melaksanakan sholat dalam keadaan lapar dan makanan itu sudah tersedia, maka makruh hukumnya mangan sih. Dan nanti ketinggalan jamaah, Pak, ya mangannya sebelum masuk waktu sholat, bukan alasan habis maghrib mangan sih Pak mulai. Gitu. Bar maghrib itu waktu yang mustajab. Lebih biasakan iktikaf di masjid. Kalau tasbih diputar wer. Pak Udin guyu. Nah, tasbih diputar wer klotik lagi duduk ke amik Pak Udin. Diputar kan wer gitu Pak Udin. Nah, gitu. Jadi itu kalau terkait tentang ibadah atau akhirat, lihatlah di atas kita. Berbeda dengan tentang dunia. Nah, ini tadi. Nah, termasuk orang qanaah itu senang ketika melihat saudaranya mendapatkan nikmat. Alhamdulillah, tidak kulano mendapatkan kenikmatan. Alhamdulillah, jamaah ngopi bareng iso tuku omah. Itu enggak malah bayare rong lunas. Musir itu. Enggak seneng kancane ndek kenikmatan.
Kredit ya mantap. Alhamdulillah semua amin. Berarti nggak senang kalau saudaranya punya kenikmatan. Nah, ini loh yang nggak boleh. Nah, dengan kita mendoakan yang terbaik buat saudara kita ketika mendapatkan kenikmatan, itu nanti otomatis akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita juga pasti mendapatkan kenikmatan, bahkan mungkin lebih dari orang yang kita doakan. Nah, itu doakan dalam hati, alhamdulillah boloku satu koma Gusti. Nah, otomatis Allah akan memberikan sesuatu yang indah kepada orang yang mendoakan tersebut. Lebih-lebih doanya ini saudaranya tidak tahu kalau didoakan. Nah, itu enggak. Ya Pak To tak dengakno, semoga enggak usah disebut. Gitu, jadi didoakan. Nah, ini tadi yang mana qanaah. Ya, qanaah ini ya baik sedikit maupun banyak. Makanya kemarin kita bahas bahwasanya dunia itu hanya di tangan saja. Dunia ini rupa-rupa, termasuk anak, bojo, omah, semua barang ladang. Itu diletakkan di tangan saja, jangan sampai di hati. Kalau diletakkan di hati, walah dicipuk Gusti ya gulung-gulung ini. Ya Allah Gusti, oh my kebakaran. Karena diletakkan di hati. Nah, kalau diletakkan di tangan, hanya di tangan saja, sebagaimana kriteria yang orang ketiga tadi, bukan innalillah tapi alhamdulillah. Tapi aja banter-banter dikira orang stres. Mendapatkan musibah, alhamdulillah. Nah, itu. Jadi semua dunia ini diletakkan di tangan. Di bojo ya ngono aja di kokno hati ya. Gulung-gulung tinggal bojone. Golek enak dari Pak. Ora ono nah, saya ini Pak Tol ya, enggak aku, ya enggak usah diucap no. Ya intinya perkara dunia itu di tangan saja, jangan sampai dimasukkan di dalam hati. Kita belajar dari filosofinya tukang parkir. Entah itu yang titip itu mobil kah, motor kah, sepeda kah. Ketika diambil yang punya, ya ikhlas-ikhlas saja gitu. Tukang parkir. Begitu juga dunia ini diberikan, dititipkan kepada kita. Suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diambil oleh yang punya, ya masuk ampun lah. Orang nitip ke mobil, motor, Pak ambil motor, jangan. Ini loh titipan saya. Wah, ya repot. Perlu disuntik ke rumah sakit. Jadi belajar dari filosofinya tukang parkir. Mungkin demikian. Semoga tiga sifat ini kita dapat menerapkan dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama tasnita 'ala nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa awlid wal-khatim lima sabaq wa nasr al-haqqa bil-haqq wa ladina siratal mustaqim sallallahu alaihi wa qadri miqdarin adim. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an warzuqni fahma wa 'amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa barakatan tayyibah. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa azwajana wa jirana wa jama'atina min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin
ونسبه ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وبد ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ننال بها زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم يسر لنا وبلغنا زيارة مكة ومدينة بحق لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا أصلحته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا تنهج الآخرة إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.